Halo, jumpa lagi para hoteliers dengan kampus HTC Madiun, sekolah perhotelan dan kapal pesiar yang ada di kota tercinta kita, Madiun. Hari ini saya kedatangan tamu lagi nih. Kita akan mencoba mengulik supaya dapat insight ya dari pengalaman beliau, bagaimana memiliki tips-tips dan banyak aspek-aspek yang menarik yang akan memberikan pemahaman kepada kita untuk bisa naik ke kapal pesiar. Pada waktu yang lalu sempat kita bahas apa itu kapal pesiar, satu bidang pekerjaan hoteliers, hotel yang ada di kapal yang mewah yang berkeliling keliling dunia. Nah, hari ini kita coba ini langsung ya mencari informasinya dari pakar kita ya. Kita coba tanya dulu, mungkin bisa perkenalkan dengan Pak siapa, asalnya dari mana, sehingga kok ingin berbagi informasi yang berharga ini untuk para hotelier semua. Kita langsung saja, silakan. Terima kasih Pak Hendrawan. Halo hotelier HTC Madiun. Ya. Perkenalkan nama saya Noreta. Saya sebetulnya juga pengajar, salah satu pengajar di HTC Madiun. Kebetulan juga kerja di kapal pesiar. Kebetulan sekarang lagi pulang, saya juga bulan di rumah. Jadi kalau mau ketemu sini aja. Kita siap. HTC kita bisa ngobrol sama-sama langsung. Kalau misal di sini kurang Ya. Saya asli sebenarnya Ngawi, tapi sekarang tinggal di Bandung. Baik, gitu Pak ya. Panggilannya apa Pak? Panggilannya Noreta saja. Ya, Pak Noreta ya. Jadi hotelier semua bisa tahu Pak Noreta ini salah satu pengajar kita ya, yang pernah juga berkiprah banyak di HTC Madiun. Nah, kita mau tanya langsung aja Pak, karena ini banyak hoteliers bertanya-tanya tentang profesi pekerjaan hoteliers di kapal pesiar. Kemudahannya apa tuh Pak untuk bisa bekerja di kapal? Mungkin Bapak bisa spill ya untuk para hotelier semua ya. Sebenarnya kerja di kapal itu susah atau mudah? Saya bisa bilang mudah. Oh, mudah ya, jadi tidak susah ya. Tapi ada syaratnya. Oh, Syarat yang utama satu, karena kamu kerja sama orang-orang di luar sana. Kamu harus bisa bahasa Inggris. itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, harus pernah kerja. Backgroundnya hoteliers ya. Oh, begitu. Setelah dua poin itu terpenuhi, Mudah. sangat Sangat jadi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu berarti percakapan Pak ya, kemampuan untuk bercakap-cakap ya, dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua tadi kalau kita lihat adalah background atau pengalaman di hotel. Berapa lama Pak minimal? Kurang lebih minimal setiap kapal ini berbeda-beda. berbeda-beda. Makin berbeda. Tapi setahun perjalanan Minim 1 tahun. minimal 1 tahun ya. Bahkan ada yang cuma 6 bulan UJT itu udah boleh. Sudah bisa. Oh, luar biasa itu dari saya. Jadi ini sudah tahu ya tips dasar. Ini paling krusial ya untuk bisa bekerja dengan mudah di kapal pesiar. Nah kemudian berikutnya Pak, tips untuk naik ke kapal itu apa saja sih yang perlu dipersiapkan selain dua yang paling dasar? Kalau sekarang kita udah zamannya digital ya, apa-apa itu sebenarnya sudah mudah. Kalau buat anak-anak muda sekarang, kamu bisa mantengin sosmed, banyak lowongan yang diposting di sana. Kalau mau spesifik tentang kapal, kalian bisa infoin sekolah-sekolah perhotelan, sekolah dulu, selesai kerja di hotel. Kalau dari HTC, karena pengajarnya kita juga mayoritas sudah kerja di kapal, jadi sedikit banyak tahu lah tentang gimana sih caranya paling gampang masuk ke situ. Jadi kalau bisa mau tahu detail tentang itu, silakan bisa diikuti di sini juga. Tapi secara umum, kalau kalian berangkat keluar, kalian bisa pakai agen atau sama seperti saya langsung direct naik ke perusahaan. Kalau pakai agen, kalian bisa pantengin sosial medianya agensi tersebut, cari tahu posisi apa saja yang tidak dibutuhkan. Kalau kriteria kalian dipenuhi, apply. Tunggu interview, persiapan bahasa Inggris kalian,
Yang bagusnya kalau dari C ada Sesi wawancara. kita juga ada sesi wawancara, interview, bahasa Inggrisnya juga dua, ekstensif juga, conversation, vocab, semuanya masuk di sini. Jadi itu banyak yang perlu tips yang perlu dilakukan. Jadi kebanyakan dari organisasi berpikir mau naik ke hotel di kapal atau di kapal pesiar itu tampaknya rumit masalah biaya, karena dalam benak mereka biayanya sangat tinggi, puluhan juta, bahkan hampir 100 juta Pak. Ini gimana berdasarkan pengalaman dari Pak Noleta sendiri, boleh di-spill ke kita ya, sehingga jangan sampai kita ini apa ya, sekarang zamannya sudah modern tapi terlalu banyak apa yang disebut penipuan atau permintaan harga yang di luar nalar, sehingga minat orang yang seharusnya mudah di kapal pesiar itu jadi sulit. Boleh diceritakan Pak? Ya, ini salah satu hal yang paling menarik sebenarnya untuk dibahas. Kapal pasti butuh biaya besar, enggak pasti juga. Oh, gitu lah. Boleh Pak, boleh Pak. Kalau ada spill lagi. Hari ini kita lagi santai ya, kita spill aja. Sehingga hotel di sini nggak bertanya-tanya seperti beli kucing dalam karung. Apa yang spill aja. Ya ini hal yang menarik sebenarnya. Percaya nggak percaya? Saya berangkat ke kapal itu dari mulai dokumen dan wirawirinya mencari dokumen itu di bawah 10. Di bawah 10 juta. Wah, sebetulnya Bisa dibilang di bawah 9 juta. ini sangat-sangat jarang ya, ini fenomena alam atau ya saya jarang sekali dapat di bawah 10 juta. Rata-rata kita tahu 2 digit ke atas dan di atas 50 juta. Kebanyakan begitu, ya kan bisa 10 dan di bawah itu sebenarnya. Cuma harus mengurus sendiri. Secara teori iya, Ya. tapi kalau sekarang kalau untuk saya pribadi, saya juga perlu itu. Saya juga perlu tahu gimana sih Ya. saya juga di sini Pak, saya di ATC. Ya. Saya berpikir saya perlu tahu itu untuk apa? Untuk teman-teman. Jadi kalau misal saya cerita, saya mau ke kalian, saya nggak mungkin jadi saya tahu langkahnya, saya tahu gimana caranya. Kalau saya bilang ke kalian, ya saya nggak akan bohongin kalian. Jadi based on true story ya, real, ini real. Nah kalau begitu boleh dispesifikkan Pak, dokumen-dokumen apa sih yang paling krusial yang paling penting untuk dibuat dengan nilai seperti tadi itu, Mas Pak? Sehingga nanti teman-teman hoteliers ini bisa paham, tahu, oh ini loh yang harus saya siapkan, sehingga menjadi penting untuk bisa mereka naik. Sambil kalian cari pengalaman terjadi di hotel, setelah 1 tahun itu, kalian bisa mempersiapkan dulu paspor. Siap. Saya dulu buat paspor juga nggak mau kerja, karena saya buat paspornya untuk apa namanya, kebutuhan yang lain. Ya, bukan dalam rangka kapal. Saya sudah punya paspor waktu itu. Ya dokumen yang saya pegang waktu itu paspor, cuma paspor. Dan yang dibutuhkan yang lain itu kalau saya setiap posisi beda-beda ya, tapi kalau saya kebetulan saya cuma butuh BST. BST itu apa Pak? Singkatan dari apa? Basic Safety Training. Oke. Mungkin kalau posisi yang lain tak sebutkan itu ada BST, SAT, CR. Kebetulan saya cuma butuh BST. Terus Simon Group yang itu sudah satu paket biasanya kalau lautnya. Itu kalau kalian nyari secara jalur normal itu saya rasa kalau nggak salah itu 2.200.000. Sekitar 2 juta ya. Lupa 2 juta ya. Tapi sekitar segitu. Ini coba latihan nanti. Ya. Itu Simon Group dan buku laut dan BST-nya. Oke. Besok lagi Pak. Terus yang pasti bisa setelah kalian dinyatakan lolos, habis itu medical check up, sama setelah kalian dinyatakan lolos, setelah itu kalau dulu saya awal perlu SKCK. SKCK berarti bisa diurus di tempat lah ya, kota Madiun ya. Di kota masing-masing. Masing-masing atau kabupaten masing-masing.
Itu saja Pak. Jadi itu kalau overall total kurang lebih ya, otomatis 10 juta ya. Di bawah 9 Di bawah 9 ya teman-teman Indonesia. Jadi ini bisa dilihat kalau diurus sendiri supaya kalian benar-benar tahu cara mengurusnya apa saja yang disiapkan. Memang harus ada effort ya, upaya sedikit lah. Itu kurang lebih dari di bawah 10, 9. Oke ya. Menarik ini ya. Nah berikutnya adalah coba kita lihat tentang pengalamannya di kapal. Jadi berdasarkan apa yang Bapak sudah rasakan, pengalaman apa yang membuat sulit untuk bisa beradaptasi di kapal dan apa yang mudah di kapal. Karena gini, ada banyak teman-teman kalian bertanya, Pak saya itu mabuk laut, karena memang di kapal. Kemudian diceritakan apa yang paling mudah untuk bisa beradaptasi di kapal supaya berhasil untuk menjalani pekerjaan. Yang paling utama saya rasa niat ya, kalau teman-teman sudah punya niat yang istilahnya bulat dan tekadnya itu, saya yakin everything will be easy. Nggak akan susah saja. Di awal mungkin ya susah karena perbedaan perbedaan cara kerja dan itu wajar. Di awal memang susah, iya pasti susah. Tapi kalau kamu sudah terbiasa, saya dulu di awal memang merasa susah dan berat iya karena jam kerjanya kan beda juga. Kalau di kapal kan seperti kalian tahu di kapal kerja terus kalau nggak ada libur. Cuma sebenarnya ada jam istirahat juga ada dan itu pun di kita juga sebenarnya sama. Cuma yang membedakan itu. Jadi kalau saya bisa bilang yang penting niatnya sendiri. Saya rasa enggak. Jadi kalau niat ada, maka lingkungan yang baru, cara kerja yang baru, tempat yang baru itu bisa diatasi. Bisa diatasi. Jadi tidak sulit ya, penting niat dulu ya. Ya, jadi kalau niat passionnya ada, kalau tidak ada ya kerjaan apapun di mana kerjaan apa kalian merasa susah, terasa berat kalau misalnya kamu merasa nggak bisa, ya merasa susah. Tapi kalau kamu bisa fight, aku yakin bisa. Jadi jika kalian yakin pasti bisa. Oke, nah berikutnya kita ingin bertanya lagi Pak. Kita dari tadi berbicara tentang kapal pesiar, terus cruise line, terus sekarang kenapa sih teman-teman hotel ini harus memutuskan harus bekerja di kapal pesiar? Apa sih yang membuat itu menjadi satu hal yang paling highlight utama sehingga harus bekerja di kapal pesiar? Kalau saya pribadi, alasan saya ya kalian tahu kalau di kapal itu kan lumayan bisa gaji itu tahu ya, penghasilan. Nanti berbeda. Ya kalian dia kan cuma di kapal kan kerja di luar negeri. Cuma kalau di kapal yang jadi bahan pertimbangan saya kenapa saya harus di kapal itu satu, kontraknya nggak lama. Kontrak tidak lama. 6-8 bulan. 6 sampai 8 bulan ya. Itu kamu setelah itu bisa pulang di rumah 2 bulan. 2 bulan. Bagi yang sudah punya keluarga itu cukup panjang ya, cukup nilai besar ya. Kamu berangkat sekarang mayoritas company sudah gratis ternyata tiket kalian pulang pergi gratis, nggak harus beli sendiri. Kontrak pendek 6-8 bulan setelah kamu bisa pulang dan secara biaya saya rasa kalau ke kapal itu salah satu yang paling murah sebenarnya ya. Nggak tahu kalau bisa dikeluarkan dari itu rumah betul. Jadi modal yang dipersiapkan itu masih sebenarnya terjangkau saja. Sangat terjangkau. Kemudian fasilitas di kapal itu Pak, apakah kita harus beli sendiri, harus bayar kos, itu seperti apa? Dari sana sebenarnya kalau semua kalian kerja di luar, kalian misal negara mana, negara itu gaji dan pengeluaran gajimu akan terpotong sama pengeluaran untuk kostumnya, mungkin internet, listrik, biaya makan, itu mayoritas akan ada potongan untuk itu. Tapi kalau kamu sudah di kapal,
Itu saya bisa bilang all in ya. Istilahnya. Pakaian Pak, ada laundrynya juga. Pakai. Oh, luar biasa ya. Jadi ya ada kontennya kadang juga kalau satu sudah ada di situ. Wah, luar biasa. Terus kamar juga ada. Kamar utama dikasih gratis. Dan itu listrik kamu mau pakai listrik standar. Seberapa pun ya. Free, official. Internet juga free. Terus makan. Ya, Makan juga. Jangan tidak, kamu mau lima. Makan sehari bisa ya. Sama-sama. Luar biasa ya teman-teman BPS itu masih dikonsider bisa dipertimbangkan ya. Dan makanannya ya bisa bilang High protein saya selama pendidikan itu jarang makan nasi. gitu ya. Banyaknya makan daging. Dagingnya yang banyak. Nah sekarang di sini nasi banyak. Dagingnya Kalau di sana makan daging atau nasi? Dia lebih sehat ya. Kalau Sakit di sana sudah cover sama medical yang bisa jadi harus turun dari kapal ke rumah sakit gitu Pak ya. Itu ya disebut Pak ya. Jadi sudah satu package Pak ya. Jadi all in overall ya tidak semua. Jadi benar ini teman-teman kalian kalau kita mendengarkan informasi tadi. Nah yang terakhir Pak yang juga tidak kalah penting sebagai bagian tertentu. Pasti semua orang ingin bekerja di kapal. Boleh disebut Pak, kira-kira minimal sampai maksimal kurang lebih sebulan berapa sih yang menjadi penghasilan dari mereka yang bekerja di kapal usia ini? ini dari company saya yang saya kerja itu minim bisa 15 juta ya kerja paling tinggi berarti ada sebenarnya tapi kalau ya harus di dalam yang di bidang yang masih umum ini general ya secara umum lah. ketika bagi saya Itu sampai berapa Pak perolehan? bar itu kita kan jadi bagi ya biar jadi motivasi ya. Siapa tahu dari teman-teman Elias memang tertarik bahas juga ya supaya nanti dia tahu seperti apa sih kesejahteraan dari sana. Berarti itu kalau di teman saya minimal itu 4.000 sampai 4.500 $4.500 US dengan kurs berapa itu ya 16.000 kalau dia 1.000 saja 16 juta kali 4 ya sekitar 65 dan 70 ya 70 juta ya Pak Elias ya itu dibuat ya profesi di sana luar biasa. kalau kapalnya besar Kalau lebih banyak ini bisa 5.500 5.075 80 juta ya satu bulan ya luar biasa. Jadi teman-teman kalian masih bingung untuk meraih cita-cita bekerja di kapal pesiar, hari ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan kalian semua. Semoga dengan percakapan kita hari ini mendatangkan pakar di kapal pesiar, Pak Koreta ini bisa memberi insight yang pencerahan untuk kalian semua tidak bingung lagi untuk ambil keputusan bekerja di kapal pesiar dan tentu saja belajar dulu dong di sekolah perhotelan dan kapal pesiar ATC Maritim. Terima kasih Pak Koreta atas waktunya kita bisa sharing tentang ide tentang pekerjaan di kapal pesiar. See you guys.